manusia itu dari debu tanah, betul? Dan menghembuskan nesema hayim, nafas hidup ke dalam lubang hidungnya. Lalu patung ini patung Selem itu artinya patung manusia ini menjadi makhluk yang hidup. Manusia diciptakan dari debu tanah, itu artinya manusia itu tidak abadi. Kamu baca di 1 Korintus 15. Adam yang pertama itu bersifat fana. Kamu baca di 1 Korintus 15. Ini saya buka dua Alkitab. 1 Korintus 15 ayat yang ke-44. Nih ya, 1 Korintus 15 ayat yang mengenai kebangkitan tubuh. Ayat yang ke-44 ya. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Ini seperti ada tertulis nih ayat 45-nya nih. Manusia pertama, Adam, itu menjadi patung, makhluk yang hidup karena dihembusi nafas nih. Tetapi Adam yang akhir, maksudnya Yesus, manusia yang kedua, dia menjadi Adam yang terakhir, menjadi roh yang menghidupkan. Ayat 46-nya, yang mula-mula datang, Adam yang pertama, itu berasal apa? Dari debu tanah dan bersifat fana, karnal. Karnal itu artinya bersifat jasmani, tidak abadi. Tetapi manusia kedua, Yesus, berasal dari surga. Nah, sekarang kita kembali ke Kejadian 2. Kenapa manusia itu tidak bisa mati walaupun dia bersifat fana? Kamu baca Kejadian 2 ayat 15 dan 16. Tuhan Allah mengambil manusia yang fana ini dari debu tanah, itu artinya fana. Kata debu itu artinya fana, karnal, tidak bersifat abadi. Mengambil Adam ini, menempatkannya di dalam taman di Eden untuk mengusahakan dan melihara taman itu. Lalu Tuhan kan ciptain 2 pohon. Satu pohon kehidupan, satu pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dikatakan begini, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab, mana tadi? Kejadian 2 ayat 17. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kata motamot di situ. Jadi, selama manusia punya akses makan dari buah pohon kehidupan, maka dia sakitnya sembuh, gak bisa mati. Itulah yang dikembalikan Yesus di Wahyu 22 ayat 14. Barang siapa menang, aku akan memberi kamu hak makan dari buah pohon kehidupan yang daun-daunnya dipakai untuk menyembuhkan banyak bangsa. Jadi kehidupan manusia yang fana ini, itu bukan kekal dengan abadi dengan karena gue makhluk abadi, bukan. Hidup saya bisa hidup terus, gak mati-mati. Tergantung makanan saya dari buah pohon kehidupan, lambang firman. Lechem yang dari surga itu lambang Yesus, firman yang turun dari surga. Roti hidup yang turun dari surga itu lambang firman Allah. Maka Yesus dan Musa berkata, Yesus mengutip Musa, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap lechem, setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pohon kehidupan itu lambang firman Allah yang memberikan kita hidup. Nah, ini kamu tidak paham. Manusia itu bukan abadi. Manusia itu bersifat fana, karnal, tidak kekal. Bisa hidup karena hidupnya tergantung daripada buah pohon kehidupan. Itu satu. Yang kedua, kematian itu tidak bisa menyentuh Adam, menyentuh kamu dan saya selama Adam gak berbuat dosa. Di Kejadian 2 ayat 17 ini, kematian itu diciptakan bukan oleh iblis. Kematian itu yang menciptakan Tuhan. Dan Tuhanlah yang pertama kali memperkenalkan kematian kepada Adam. Iblis gak berkuasa atas kematian. Jadi dalam pandangan saya gak ada tuh pencabut nyawa, mungkar nakir itu gak ada di dalam pandangan Alkitab. Kematian itu Tuhan. Tuhan berkata, akulah yang mematikan dan menghidupkan. Gak ada mungkar nakir di dalam. Tuhan bilang, kalau kamu makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, I will make sure you die. Aku pastikan kamu mati, Adam. Kematian itu ada. Tetapi kematian itu belum dipasang sengatnya oleh Tuhan. Artinya kematian itu belum diberi kuasa untuk menyengat Adam dan keturunannya. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa, maka kematian itu baru diberi sengat, dikasih kuasa sama Tuhan. Maka kamu baca tadi balik ke 1 Korintus 15, ayat bawahnya. Ayat 54 dulu deh. Dan
Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, pengharapan kita nanti menjadi manusia baru, tubuh kita ini diciptakan ulang. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita sebagai manusia Adam yang kedua. Dia telah mematahkan sengat maut itu dengan cara bangkit dari kematian. Maka dikatakan musuh terakhir yang dia kalahkan adalah dosa dan maut. Karena itu kita di dalam persekutuan dengan Adam yang pertama, kita mau baca Roma 5 ayat 12 dan 14. Kita baca nih Roma 5. Ya. Di dalam persekutuan dengan Adam, maksudnya apa persekutuan dengan Adam? Kamu itu sama satu dilahirkan dari spermanya Adam. Maka Alkitab berkata kamu harus lahir dari sperma Allah, dari benihnya Allah. Gak bisa satu kali aja kamu lahir dari spermanya Adam. Kalau kamu cuma lahir dari mamakmu, dari spermanya Adam, kamu akan mati 2 kali. Kalau kamu lahir kembali, kata Yesus dalam Yohanes 3, kerajaan inilah yang dihilangkan Adam. Yesus berkata, kalau kamu tidak diciptakan ulang, dilahirkan kembali, kamu gak bisa masuk kerajaan sorga. Harus menjadi ciptaan baru untuk masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Oh, kuwi. Hah? Petir, hujan di sini. Saya baru bicara udah kesambar petir. Itu satu ya, aku jawab. Nah, dosa itu setelah dia diberi sengat, diberi kuasa, Adam yang pertama, maka tadi aku ngomong, di dalam imanmu Islam, manusia itu kan diciptakan terus-menerus. Allahmu tuh terus-menerus tiap hari menciptakan bayi, betul? Ya. Nah, itu enggak ada dalam iman Kristen. Berarti bayi itu gimana? Kata iman Kristen. Kamu baca di Kejadian, penciptaan tuh Tuhan tuh nggak lagi menciptakan manusia. Penciptaan tuh tutup di hari ke-6. Hari ke-7 sudah dia nggak menciptakan apa-apa. Selesai. Dunia materi, fisik ini. Tuhan itu memberikan namanya zera, benih. Ya. Dia memberikan zera itu di dalam tubuh manusia, tubuhnya Adam yang pertama. Dia tadi loh sebelum misalnya nih iPhone, aku kan selalu ngomong iPhone, iPad, apa mobil, pesawat. Sebelum dia diproduksi massal, dia kan bikin prototipenya dulu, betul? Ya. Begitu juga dengan Tuhan. Sebelum kita ini diproduksi massal melalui zera, benihnya Adam, spermanya Adam, dia tuh bikin prototipenya dulu. Kisah Rasul 17 ayat 26. Dia menciptakan manusia di dunia itu cuma dari satu orang. Kisah Rasul 17 ayat 26. Dari satu darah saja dia menciptakan semua manusia di muka bumi ini. Caranya gimana? Dia kasih benih di dalam dirinya Adam. Namanya zera. Di dalam perjanjian baru, zera di dalam manusia dan binatang namanya sperma. Zera di dalam tumbuhan namanya spora. Kau baca itu Alkitab perjanjian baru. Jadi nggak tiap hari Tuhan numbuhin tomat, ngurusin kambing beranak, nggak begitu. Ini otomatis udah nggak manual lagi. Ini otomatis, otomatis di jalan. Kenapa? Karena ada benih di dalam diri manusia itu. Jadi ya. Apakah saya ciptaan Tuhan? Dalam tanda petik, yes, saya ciptaan dong, karena saya bukan pencipta. Tapi bukan Tuhan tuh langsung gitu loh. Jadilah Sofiatul kun fayakun, Sofiatul jadi, enggak begitu. Saya ini lahir dari spermanya Adam. Makanya sebetulnya, kalau kamu cuma lahir sekali, Nikodemus, kamu cuma dari sperma Adam itu sudah rusak. Prototipe pertama yang rusak. Saya tadi kasih kamu contoh, misalnya Toyota, Wan Agya Ayla. Semua produksi massal Toyota Agya Ayla ini kan ngikuti prototipenya toh. Kalau ini misalnya remnya tuh rusak, airbagnya ada yang error, semua produksi massalnya ikut error gitu loh. Ngikuti cetakan pertamanya ini, itu namanya dosa asal. Kamu baca Kejadian 5 ayat pemberitahuan buat teman-teman Panglima Apologet Islam semuanya, ini bukan muka asli Sofiatul Al-Hayat ya, tapi ini AI. Dia menggunakan aplikasi AI ya, jangan tertipu sama mereka ya. Mereka ini emang suka merubah-rubah muka, merubah apa, semuanya dirubah sama mereka. Pertamanya ini.
Mudeng nggak ini maksudnya dosa asal? Paham. Kalau ini sudah rusak, gantian, ya. sebentar. Caranya gimana? Kalau mobil ditarik balik, betul? Ya. Ditarik balik dong. Oh rusak nih, ditarik balik di produksinya. Dia produksi ulang. Begitu juga dengan manusia. Bagaimana caranya cetakan pertamanya rusak, tapi udah terlanjur beranak cucu, udah lalu diproduksi massal. Caranya gimana? Diciptakan ulang sama Tuhan. Makanya saya ngomong begini Gus Wafi. Di dalam Alkitab, saya dulu berpikir tujuan manusia itu ke surga. Barang siapa mau selamat ikut Yesus masuk surga. Ternyata Alkitab nggak ngomong begitu. Alkitab tidak pernah mengatakan manusia diciptakan untuk ke surga. Baca Kejadian 1 ayat 26. Manusia tidak boleh ke surga. Manusia itu tujuan penciptaan Adam menghuni bumi. Berkuasa di bumi, bukan di surga. Surga kamu baca Mazmur 29 ayat 1. Mazmur 89 ayat 6. Surga itu diciptakan Tuhan, dimensi roh. Itu bukan untuk manusia, tapi untuk para makhluk roh, namanya Beneha Elohim, penghuni surga. Manusia tidak boleh ke sana. Tempat di mana Tuhan bertahta, ada makhluk serafim, malaikat, ofami, itu bukan tempat tinggalnya manusia. Sekali Tuhan, saya kasih tahu Anda, karena Tuhan itu creator, designer, dia tuh pencipta. Ketika dia menetapkan tujuan penciptaan manusia itu di bumi, maka tujuan penciptaan ini tidak berubah. Sekarang permasalahannya, kenapa dia turun menjadi manusia? Kenapa kamu tadi mengatakan Tuhan kan bisa mengampuni dari surga? Betul? Lisa, pertanyaan pertama udah terjawab belum? Ya lanjut dulu, nanti saya tanggapi. Pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan, kalau Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, kan dia bisa dosamu sudah kuampuni. Oh, tidak semudah itu, Jose. Tidak seperti itu. Ya. Tuhan itu memang tidak terbatas. Ya. Dia bisa nggak mengampuni kita? Bisa. Tapi kenapa dia harus menjadi manusia? Itu harusnya pertanyaan mendasar dari diri kamu. Susah katanya. Kamu kan kalian punya konsep ini loh. Bu Sofi, Tuhan jadi manusia itu kan hina. Manusia tuh beol. Yesus beol nggak Bu Sofi? Nggak tertulis, aku bilang, anggaplah dia beol. Yesus kencing nggak Bu Sofi? Anggaplah dia kencing. Yesus kan keluar dari farjahannya Maria Bu Sofi. Hina. Itu benar nggak pikiran kalian? Allah menjadi manusia, firman Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Loh, nggak masuk di akal. Manusia hina, betul? Konsep Anda, betul? Padahal Alkitab tuh terbalik dengan konsep Anda. Manusia itu diciptakan bukan hina. Manusia itu diciptakan mulia, bahkan dikatakan duduk di sebelah kanan Allah, memerintah bersama Allah. Makanya tadi kalau kamu nggak dengar diskusi saya dengan siapa ya namanya, Pak siapa ya? Siapa tadi yang pertama tadi? Siapa tadi loh yang nggak bisa baca Quran tadi, siapa namanya? Nggak tahu saya baru naik. Dengan yang pertama. Manusia itu diciptakan tujuannya apa coba? Kalau kamu kan tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku, betul? Ya, terus. Alkitab tidak begitu. Tujuan manusia diciptakan itu untuk memerintah bersama dengan Tuhan. Di mana Tuhan itu disebut Raja Surga, Tuhan penguasa di langit, Tuhan penguasa di surga. Adam diciptakan, kamu baca di Kejadian 1:26, menjadi raja di bumi, diberikan dominion, daerah kekuasaan, menjadi Tuhan di bumi, memerintah di bumi. Dan itu kerjasama sama dimensi roh, sama kerajaan surga. Adam, kamu dan saya diciptakan itu untuk duduk di sebelah kanan Allah, memerintah alam semesta ini bersama-sama dengan Allah di surga. Karena Allah kita roh, dia itu tidak punya tubuh kayak kamu dan saya ini loh, Gus Wafi. Dia itu roh. Dia ketika dia mau memerintah di bumi ini, dia harus pakai wadah, dia perlu tubuh. Karena dia tuh bukan makhluk jasmani seperti kamu dan saya, dia nggak punya tubuh ini loh. Lah karena dimensi kita ini dimensi materi, dia perlu sesuatu yang bersifat materi. Dia perlu manusia, dia pakai Anda dan saya. Tubuh Allah itu adalah kita semua. Makanya sebenarnya akulah Yesus itu kepala, gereja itu tubuhnya. Saya ini tuh Allah berdiam, karena Allah itu roh, nggak kelihatan. Makanya kamu nggak bisa, mana Yesus, mana Allah Bapa, tunjukkanlah Bapa itu kepada, kayak di Yohanes 10.
tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu saya bilang, ya kamu gila senteng. Wong Allah itu roh, artinya roh saja sudah artinya roh itu artinya dia tidak kelihatan, tidak bisa kamu tangkap dengan panca indera. Bagaimana kamu berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Maka itu dikatakan di dalam diri Yesus, Kolose 3:9, di dalam tubuh jasmaniah Yesus berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Betul? Ya. Dia perlu tubuh. Dia perlu sesuatu yang gini loh. Allah ketika bekerja, kamu baca di dalam perjanjian lama, Roh Allah ketika bekerja dia hinggap di para nabi, dia perlu manusia, betul? Terus Di dalam perjanjian baru polanya sama, karena Allah kita roh. Roh Kudus itu turun, kamu baca di Kisah Rasul 2, turun dalam bentuk lidah-lidah api kepada para rasul. Supaya apa? Supaya roh Allah itu, Yesus sekarang tuh bekerja tidak secara langsung. Bisa nggak? Bisa dia nemui kamu secara langsung, tapi bisa juga dia pakai saya. Untuk apa? Untuk Tuhan itu bekerja melalui saya, bekerja melalui tubuhnya itu. Saya ini baitnya Allah. Lah kamu tidak sadar-sadar nyembah Allah terus, sujud terus, jidatmu pokoknya semakin hitam, jidatmu semakin rohani. Betul. Lalu kamu begini, ini nunjuk apa nih? Nggak ngerti juga. Nggak begitu, manusia diciptakan bukan untuk begini, Gus Wafi. Manusia diciptakan untuk berkuasa, menjadi Tuhan, menjadi raja di bumi ini, memerintah bersama Allah. Ya udah sekarang gantian deh, aku udah cipris banyak ini. Kalau nggak paham juga ya nggak ngerti lah aku. Paham, yang antum yang Ibu sampaikan itu semuanya terakhir gini, sudah sering. Bentar, aku jawab sebentar. Kenapa dia tuh harus jadi manusia? Untuk memperbaiki prototipe manusia yang rusak, dia jadi Adam yang baru. Maka dikatakan Yesus, nih loh kamu kok ketawa? Kamu baca Roma 5 ayat 12-14. Itu poin yang saya catat gitu loh. Ini poin yang saya catat itu. Setelah ini saya tanggapi gitu loh. Kenapa dia harus jadi manusia? Bukan hanya sekedar, ini kan bukan hanya sekedar menebus dosa. Bukan, dia bukan sekedar menebus dosa. Dia itu harus menjadi Adam yang kedua untuk mengembalikan semua ciptaan yang jatuh, langit dan bumi. Ini ada di bawah kutuk dosa, ada kematian, ada kemiskinan, ada penderitaan, sakit, penyakit. Itu gara-gara ada kutuk. Langit dan bumi yang kamu tempati dan saya tempati sekarang, saya dilahirkan dan kamu dilahirkan, ini sudah kena kutuk dan penghakiman Tuhan. Itulah dosa asal. Maka ada kejahatan, orang suka menipu, suka berbohong, apalagi hujat, apalagi segala macam yang kamu lihat, ada kemiskinan, ada sakit penyakit, orang kena kanker tuh, itu bukan rencana Allah buat dunia ini. Rencana Allah buat dunia ini Pak, tidak ada air mata, tidak ada kematian, tidak ada duka. Dia nggak pengen Adam kamu tak ciptain lalu kamu nanti tak kasih kanker sebagai ujian. Nggak begitu konsepnya. Sejak Adam yang pertama itu jatuh dalam dosa, kan gini loh, kamu kan berpikir bahwa penghakiman Allah itu nanti di akhir zaman pada hari kiamat, betul? Ya. Alkitab tidak mengatakan demikian. Kebalik. Lalu dengan amalmu nanti kamu bagaimana caranya ketika dihakimi Allah kamu bisa masuk ke jannah, itu konsep-konsep kalian. Alkitab nggak mengatakan demikian. Kamu baca kitab Taurat Musa. Penghakiman Allah itu bukan nanti di akhir zaman, bukan. Kutuk dan penghakiman Allah itu bukan nanti, tapi sudah dijatuhkan Tuhan di dalam taman di Eden bersamaan dengan jatuhnya Adam manusia pertama. Itu yang kamu tidak ngerti. Maka Adam itu mati pelan-pelan karena dia nggak bisa makan dari buah pohon kehidupan ini. Pertama kemuliaan Tuhan itu keluar, roh Allah itu meninggalkan Adam. Lalu pelan-pelan jiwanya rusak, terjadi pembunuhan, iri hati, betul? Kain iri hati sama adiknya, mulai timbul kejahatan, betul enggak? Timbul iri hati, timbul pembunuhan, timbul cemburu, rencana rupa-rupa percabulan dan rupa-rupa kejahatan timbul karena kita sudah jatuh, kena kutuk. Kita kehilangan gambar Allah, karakter Allah itu hilang. Gambar Allah itu maksudnya bukan Allah punya hidung, aku punya hidung, bukan. Karakter ilahi yang kudus, yang sempurna, yang penuh kebaikan itu hilang dari manusia. Sehingga yang timbul dari dalamnya itu berbagai macam kejahatan. Dari sejak kecilnya, kebohongan, pencurian, percabulan, pembunuhan, itu yang timbul dari dalam diri kita. Betul? Nah, sekarang kenapa? Karena prototipe
prototipenya rusak. Yesus datang untuk apa? Menjadi Adam yang kedua, manusia baru. Supaya tadi loh, di dalam benihnya Adam, spermanya Adam, kita semua jatuh di dalam dosa dan bersekutu di dalam kematian. Maka dengan sperma ilahi dikatakan dia, kamu baca 2 Yohanes 1 ayat 9. Di dalam benih ilahi itu, di dalam iman kita kepada Yesus, kita dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru. Jadi Yesus itu datang ke dunia bukan membawa manusia masuk surga, bukan. Yesus datang ke dunia itu untuk membawa surga turun ke bumi, untuk membawa kembali otoritas kerajaan surga kembali berkuasa di bumi seperti sebelum Adam jatuh dalam dosa, supaya ciptaan ini dikembalikan semula di langit dan bumi yang belum jatuh dalam dosa. Maka kamu baca di kitab Wahyu, ending akhir cerita kitabku ini, bukuku ini bukan surah anti sihir, Gus Wafi. Ending buku Alkitab itu bukan surah anti sihir, tapi ending daripada Alkitab adalah langit yang baru, bumi yang baru, manusia yang baru, ciptaan baru, dikembalikan kembali kepada rencana Allah sejak semula. Manusia tidak di sorga, di bumi. Ya, karena itu untuk masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru, ciptaan yang baru, kamu dan saya harus dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru sesuai dengan prototipenya tadi loh. Yesus itu prototipe daripada manusia baru. Maka dikatakan dialah yang sulung, yang pertama kali bangkit dari antara kematian, yang sulung, yang lebih utama dari segala ciptaannya. Yesus itu prototipe. Makanya dikatakan kamu akan dirubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya, gambaran Yesus manusia baru ini. Makanya kemanusiaan Yesus sangat amat penting. Inilah kalau kamu dialog sama orang Onenes, dia bilang Yesus bukan manusia. Keilahian Yesus sebagai pencipta tidak usah diragukan, nggak usah dipertanyakan. Tapi kemanusiaannya ini penting diajarkan. Kenapa? Karena di dalam kemanusiaan Yesus kita itu punya prototipe Adam yang baru. Ini loh, prototipenya tuh Yesus. Kita tuh nanti dirubah seperti Yesus, punya tubuh baru, punya, makanya kadang-kadang kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Yesus melayani, rendah, makanya berkata apa? Belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kalau kita ini sombong, berarti kita belum serupa dengan gambaran prototipe Adam yang baru ini, yaitu Yesus. Betul? Jadilah seperti Yesus. Jadi Yesus itu menjadi manusia bukan nebus-nebus dosa tok, tapi mengeluarkan kita dari kerajaan maut. Kolose 1 ayat 17, Kolose 1 ayat 11 sampai 13 berkata apa? Dia memindahkan kita dari kerajaan kematian dan kerajaan maut. Tadi loh, Adam yang pertama itu menjual kita di bawah kerajaan kematian. Tapi Yesus Adam yang kedua itu membebaskan kita dari status kita budak dosa, dibebaskan dia dari kerajaan kematian, dimasukkan dalam kerajaan terang. Jadi kamu dan saya tidak pernah pindah agama, karena Alkitab tidak pernah nyiptain agama. Solusi Tuhan untuk dosa, untuk kematian, bukan agama. Solusi Tuhan untuk dosa dan kematian adalah anak domba. Makanya kamu baca di dalam Kejadian 3 ayat 21. Ketika Adam jatuh dalam dosa, dia telanjang, kemuliaan Allah meninggalkan dia. Adam menyadari, aku telanjang, aku berdosa, aku sembunyi. Ada ketakutan, dia takut lihat Tuhan. Ya, lalu apa? Adam mencoba menyemat menutupi ketelanjangannya dengan menyemat daun-daun pohon ara. Itu melambangkan usaha kamu sendiri untuk berbuat baik, untuk menyenangkan Allah, untuk beramal baik, betul, untuk berpuasa, betul. Tapi Tuhan bilang, nah solusinya nggak gitu. Kamu baca Kejadian 3 ayat 21, itu namanya protokorbanot. Lalu Tuhan Allah membunuh binatang yang kulitnya dipakaikan menjadi pakaian bagi Adam untuk menutupi ketelanjangannya akibat dosa, betul? Itulah namanya pembunuhan pertama, korban pertama itu dilakukan oleh Tuhan sendiri. Harus ada darah yang ditumpahkan. Sudah ya, jangan panjang-panjang lah Bu. Ini lalu sudah kamu nggak 15 jawab-jawab kok dari tadi kok. Aku sampai capek. Saya menghormati keterangan Anda, tapi sambil saya catat gitu loh. Kenapa saya minta PK? Biar seperti itu, maksudnya kita ada waktu yang seimbang. Kalau saya 5 menit,
Bu Sofia 5 menit. Nggak usah, namanya Jadi jawaban ini yang sudah lebih panjang 15 daripada menit pertanyaan. lebih. Jadi Bukan, saya jawaban izin ya pasti ya. lebih panjang daripada pertanyaan tuh. Kamu nih gimana sih? Saya itu nggak biasa ya. Saya itu tidak biasa memotong pembicaraan orang lain. Takutnya nanti Oke. ibu nggak fokus menerangkannya. Oke, tadi Gitu udah loh. jelas ya, 2 pertanyaan sudah aku jawab. Untuk apa Yesus menjadi Paham, manusia? Apakah manusia itu abadi atau tidak? Dan itu jawaban Ya, saya. jadi begini, ada kesalahan dalam cara berpikir ibu. Ketika ibu mengatakan begini, Kesalahan. memang manusia itu saya catat ya, memang manusia itu diciptakan bukan untuk abadi, mereka akan mati. Nah, Bukan akan mati. Manusia itu tidak abadi, hidupnya jangan dipotong dulu, santai dulu saya dulu. Tapi kamu Nanti ya sudah, oke. Iya, nggak Kamu kan apa-apa, nanti framing omongan luruskan. saya, ya. kamu luruskan ketika di waktunya Anda, Bu, gitu loh. Ya, udah, saya kasih kamu waktu. 15 Sapuasmu. menit saya nunggu ini. Ya udah. Nih ya. Yang pertama. Jadi memang ya tidak ada manusia itu yang diciptakan secara abadi. Semuanya akan musnah. Nah, oke, itu sudah saya sepakat. Semuanya pasti musnah. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Tuhan pasti musnah karena hanya Tuhan yang abadi. Tetapi logical fallacy-nya di sini. Ibu dari awal selalu memberikan tanda garis bawah kepada kematian Adam ketika dia melakukan kesalahan dengan memakan dari buah keabadian sehingga dia diusir dari surga ke bumi. Nah, ini kan sudah bertentangan. Yang di awal sudah meyakini bahwa manusia diciptakan memang tidak abadi, semuanya akan musnah. Tetapi kematian Adam selalu dikaitkan dengan kesalahannya sehingga dia diusir di dalam surga menuju bumi. Nah, padahal kalau kita pahami begini. Kematian seorang manusia, baik Adam, baik Elia, baik Henok dan lain sebagainya, kematiannya bukan karena dia makan buah, bukan karena dia diusir, bukan karena dia melakukan kesalahan, tapi Ulangan 32 nomor 29 dengan tegas mengatakan, lihatlah sekarang. Di dalam Ulangan 32 nomor 29, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Otoritas mematikan dan menghidupkan adalah otoritas Tuhan, bukan karena dia makan buah pengetahuan, bukan karena dia makan buah keabadian, bukan karena kesalahan apapun, tapi memang otoritas kematian dan menghidupkan adalah otoritas Tuhan, tidak bisa yang lain. Tidak bisa yang lain. Nah, sudah. Itu. Yang kedua, tadi Ibu mengatakan bahwa ketika Adam diciptakan, maka Tuhan ketika hendak turun ke bumi bukan hanya untuk menebus dosa, tapi di sini saya catat ya dari bahasa Ibu ya, seperti ada kemiskinan, ada korupsi, mungkin segala bencana ya, segala bencana yang terjadi di dunia sehingga dia juga menjadi alasan turun ke dunia. Ya, segala penderitaan yang ada di bumi ini juga menjadi alasan dia turun ke dunia. Tapi apa hasilnya? Apakah kemiskinan kemudian berkurang? Tidak. Tetap ada yang miskin banyak, yang kaya juga banyak. Kalau dia menjadi alasan turun ke dunia karena berbagai penderitaan di dunia ini banyak, maka itu nggak ngefek sama sekali. Pertanyaanmu banyak di tempat banget, kelahiran dia. Aduh. Tunggu dulu, santai dulu, saya nggak motong sama sekali dari tadi. Bahkan di tempat kelahiran Yesus sampai detik ini yang mayoritas Islam, bukan Kristen, gitu loh. Apa efeknya kemudian dia turun ke dunia? Apakah kemiskinan bisa hilang dengan efek dia turun ke dunia? Kan enggak. Lalu ketika Ibu mengatakan bahwa Adam ini ketika sudah rusak, ya, maka seperti gambaran ya, ini gambaran dari Ibu Sofi ya. Gambaran dari Ibu Sofi seperti Toyota seperti Calya, Agya dan keturunannya ini dan setelahnya produk-produknya adalah manifestasi hanya sekedar ya tiruan dari yang dulu-dulu. Nah, Adam itu juga sama error. Nah, kalau Toyota itu buatan manusia, wajar ada yang error. Nah, ini masa ciptaan Tuhan yang sudah sempurna ada yang error.
tanpa ada apa-apa langsung error, kan enggak. Itu sebenarnya hanya asumsi ibu saja sebenarnya. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, ibu tadi mengatakan Neshamahayim. Neshamahayim ketika Tuhan memberikan roh kepada Adam itu gak ada masalah. Itu gak ada masalah, gak ada kaitan dengan dosa waris, gitu loh. Yang masalah itu ketika ayat yang dari dulu muncul bahwa Tuhan Sang Maha mematikan dan menghidupkan, kemudian dikait-kaitkan turunnya Yesus dengan dosa asal. Itu yang gak nyambung sebenarnya. Dari dulu otoritas mematikan dan menghidupkan itu otoritas Tuhan. Bukan karena kesalahan manusia. Manusia mau salah atau tidak, tetap mereka akan musnah. Karena sesuai yang ibu katakan, semua manusia yang diciptakan bukan untuk abadi, bukan untuk kekal, tapi memang mereka akan musnah. Ada masa tenggangnya, ada expirednya, kan seperti itu. Sehingga ketika kemudian dikait-kaitkan turunnya Yesus ke dunia dengan kesalahan Adam itu gak nyambung. Dan tidak akan pernah kita temukan. Ya, dari keterangan ibu 15 menit tadi, tidak akan pernah kita temukan lisan Yesus mengucapkan dosa asal, nggak ada. Tidak akan kita temukan Yesus mengucapkan dosa waris, nggak ada. Tidak akan kita temukan lisan yang keluar dari lisan Yesus, lalu dia mengatakan bahwa aku turun ke dunia, kaitannya dengan kemiskinan, kemudian dengan dosa asal, nggak ada. Kalau dikaitkan dengan Yohanes 1 nomor 29, ini ya, Yohanes 1 nomor 29, ketika Yohanes Pembaptis mengatakan begini. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yesus ini datang untuk menebus dosa dunia. Nah, dia sebagai anak domba Allah. Ini sebenarnya kesalahan fatal dari Yohanes. Kenapa saya katakan kesalahan fatal? Yohanes sepertinya tidak pernah membaca perjanjian lama. Dan tidak ada data, nggak ada data, Yohanes Pembaptis ahli dalam perjanjian lama, nggak ada. Istilah Yesus sebagai anak domba Allah, kalau kita baca di perjanjian lama, itu nggak ada. Dalilnya nggak ada. Sebagai penebus dosa. Ada nggak dalil bahwa Yesus datang dengan istilah anak domba Allah untuk penebus dosa sesuai ucapan Yohanes Pembaptis? Nggak ada. Itu sudah saya baca, saya cari. Kalau dikaitkan dengan kasus Abraham, yang Ishak di sana digantikan sebagai domba, itu bukan penebusan dosa. Itu sebagai tanda kesetiaan Abraham kepada Tuhan. Kalau mau dikaitkan dengan imamat 4 sebagai penebusan dosa, domba di dalam imamat wajib wanita atau betina. Domba untuk menebus dosa itu betina, wajib betina, tidak boleh laki-laki. Sedangkan Yesus jantan, kan gak nyambung. Nah, sehingga istilah anak domba Allah yang diucapkan oleh Yohanes ini salah kaprah sebenarnya. Dia bukan sebagai anak domba Allah, tapi dia adalah sebagai penyampai firman Allah. Saya setuju ketika dikatakan Yesus yang menyampaikan firman Allah sebagaimana para nabi terdahulu. Kenapa? Ketika di dalam Yesus ada Roh Kudus misalnya, apakah hanya Yesus yang punya Roh Kudus? Enggak. Ternyata di dalam Yohanes 3 nomor 34, setiap yang diutus oleh Allah, dia akan diberikan Roh Kudus untuk menyampaikan firman Allah. Semua, bukan hanya Yesus. Setiap orang yang diutus oleh Allah, dialah yang akan menyampaikan firman Allah, dan Allah akan mengutus rohnya dengan tidak terbatas. Maka semua utusan pasti punya efek yang namanya Roh Kudus untuk menyampaikan firman-Nya. Tidak hanya Yesus. Lalu kemudian dikaitkan dengan Yesus duduk di samping kanan Allah misalnya. Yesus duduk di samping kanan Allah itu menunjukkan mungkin sisi ketuhanannya. Maka saya katakan, Henok yang kehidupannya bergaul dengan Allah, bukan hanya di samping kanan Allah, tapi di dalam ayat Henok bergaul setiap hari, ngobrol dengan Allah. Dia nggak sampai di Tuhan, kan sampai sekarang. Kalau keistimewaan itu diaju-ajukan, dieluk-elukan, istilah ada di samping kanan Allah, maka Henok jauh lebih hebat. Karena dalam ayat Bible, dia bergaul, bukan hanya di samping kanan. Apakah Henok kemudian Tuhan? Tidak, saudara. Tidak. Sehingga istilah dosa asal itu sebenarnya adalah sebuah tafsiran yang kemudian dikaitkan dengan perjanjian lama
Dan tafsiran itu sampai detik ini tidak pernah terkonfirmasi oleh lisan Yesus. Tidak pernah terkonfirmasi dan tervalidasi oleh lisan Yesus. Buktinya, Ibu Sofia, dari awal sampai akhir saya catat obrolan Anda. Setiap Anda mengucapkan sebuah ayat, saya catat. Saya lihat ayatnya. Tidak ada Yesus mengucapkan dosa asal, nggak ada. Dia hanya datang kemudian untuk menebus dosa. Dosa apa? Ini yang menjadi ranah tafsir di kalangan Kristen. Oh, maksudnya untuk menebus dosa asal di zaman Adam. Dikaitkan kemudian dengan kesalahan Adam. Itulah ranah tafsir Anda. Tapi kalau kita lihat di secara sola scriptura, secara teks yang tertulis, Yesus tidak pernah mengucapkan dosa asal. Yesus tidak pernah mengaitkan penebusan dosanya dengan kesalahan Adam yang dulu. Nggak pernah. Apakah ada ayat kemudian Yesus mengatakan bahwa dosa yang saya tebus adalah dosa atas kesalahan Adam sejak dulu? Kenapa kok Yesus itu tidak pernah mengucapkan seperti itu? Karena ini efeknya bahaya, Bu. Kalau sampai Yesus itu menebus dosa asal yang berefek semua orang yang lahir itu ada tanggungan dosa asal maksudnya ya, bukan dosa korupsi ya. Semua orang yang lahir ada efek dosanya, terkena efek imbas dari Adam. Maka bagaimana anak yang baru lahir dari rahim seorang wanita muslimah, dia langsung mati sebelum pikirannya balik, akil sebelum dia bisa berpikir? Apakah kemudian dia langsung masuk neraka? Karena dia punya efek dosa tersebut. Dia lahir dari rahim seorang muslimah, kemudian anak ini mati, dapat 2 hari atau 1 tahun dia mati. Sedangkan kita lihat di dalam Kristen tidak ada istilah mukallaf. Kalau dalam Islam ada istilah mukallaf. Jadi dosa akan tercatat ketika seorang itu sudah mukallaf. Mukallaf adalah orang yang sudah balik dan sudah umurnya sudah 15 tahun ke atas. Batasannya ada. Di dalam Bible, ada nggak batasan orang itu sudah tertulis sebagai melakukan dosa atau enggak? Ada nggak batasannya? Nggak ada. Apakah anak ini di umur 7 tahun ketika melakukan kesalahan sudah tercatat dosa? Nggak ada batasannya. Beda dengan Islam. Kalau Islam ada istilah mukallaf. Kalau umur berarti 15 tahun. Atau pernah mimpi basah. Atau wanita pernah keluar darah haid istilahnya. Nah, di Bible nggak ada batasan seperti itu, sehingga mengakibatkan anak yang baru lahir dia terbawa oleh efek dosa waris, dia meninggal ternyata dia masih terkena efek dosa waris tersebut. Maka konsekuensinya dia akan mati dalam keadaan berdosa. Kan seperti itu. Dan setelah saya pikir-pikir, saya renungi, Bu, di dalam perdiskusian kita ini saya catat ya, ternyata Yesus itu bukan anak domba. Bukan anak domba, Bu. Kalau saya catat di sini ya, ternyata Yesus adalah kambing hitam, Bu, bukan domba. Dia dikambing hitamkan dalam penafsiran kekristenan yang tak pernah diucapkan oleh dia. Dia adalah sebagai kambing hitam yang tak pernah dia mengucapkan istilah dosa waris, tapi lalu tafsiran diarahkan selalu kepada dia. Jadi Yesus itu bukan anak domba Allah. Ya, ini pemahaman saya, tapi bisa nanti bisa dibantah, Bu ya. Dia bukan anak domba Allah. Anak domba Allah kan istilah keren kan gitu kan ya. Anak domba Allah. Pemahaman saya selama ini dia sebagai kambing hitam, Bu. Karena kalau Ibu bisa menunjukkan pada malam ini ya, Yesus mengucapkan istilah dosa waris, istilah dosa asal, dan dia datang untuk menebus dosa Adam itu. Selesai perdiskusian, saya terima ilmunya. Tapi ternyata tidak. Semuanya ranah tafsiran. Oh iya, karena maksudnya begini loh. Yesus ini datang, kemudian dia menebus dosa, dan dosanya itu ada di dalam perjanjian lama. Nah, kalau ranah tafsiran seperti itu, maka di dalam Islam pun bisa seperti itu, Bu. Bisa. Berarti Yesus ini sebenarnya bukan anak domba Allah, tapi sedang dikambing hitamkan oleh tafsiran-tafsiran teman-teman Kristen. Jangan ketawa, Bu, santai ini. Gitu, Bu. Santai dulu. Parah. Begitu. Udah berapa ya, menit nih? Banyak sekali. Ya, ditanggapi. Ya, ayo. Sekarang buka Quran As-Saffat ayat 107. Kamu bilang tadi. Aduh, ini marah kayaknya. Kamu bilang tadi. Loh iya, karena kamu sudah mulai framing, udah kenandar-nandaran. Kok framing sih? Soalnya kan ranahnya tafsir ternyata, Bu. Surah 37 ayat 107, coba bacakan sama aku. Kamu bilang ketika Tuhan memberikan
anak domba mengganti Ishak ya ketika akan dibunuh oleh Abraham, itu bukan penebusan. Coba kamu baca surah As-Saffat ayat 107. Memang bukan, saya nggak bilang itu penebusan. Ya, kamu baca. Apakah kata Allah dengan katamu sama? Nanti Surah berapa? Surah 37 ayat 107. Ayat 107. Bukan penebusan itu memang. Ya, makanya kita lihat yang benar katanya Gus Wafi apa kata si Allah nih? Wafadainahu bidzibhin azim. Tar. Surah As-Saffat ya, As-Saffat ya. Wafadainahu bidzibhin azim. Terus apa artinya? Dan kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Ada nggak keterangan penebusan dosa di sini, Bu? Ditebus sebagai pembuktian kecintaan kesetiaan Nabi Ibrahim. Ada nggak? Tafsir. Kan ada asbabun nuzul. Bible punya asbabun nuzul. Saya kasih tahu kamu. Ditebus Bible punya nyawa. asbabun Sekarang nuzul. saya tanya. Di situ kami tebus dengan korban sembelian besar. Apa korban sembelian besar yang diberikan Tuhan untuk menggantikan Ishak? Apakah kalau ditebus harus dosa? Nyawa, itu nyawa, ngerti nggak? Ini nggak mudah-mudah ya. Gini, Apakah Gus Wafi. penebusan dalam ayat ini penebusan dosa? Gus Wafi, yang namanya penebusan itu hanya ada dalam istilah perbudakan. Ngerti nggak kamu? Apa? Siapa? Sekarang aku tanya, Siapa? Allah gelarnya penebus dan juru selamat nggak? Seperti Allah Yesaya. Ini saya kasih tahu kamu ya. Akulah penebusmu, juru selamatmu. Bisa kasih Nabi tanya Ismail ditebus dengan domba, bukan penebusan dosa. Nggak ada Ismail. Saya akan masuk Islam kalau ada Ismail di situ. Oke lah, mau Ismail, mau Ishak terserah lah. Yang penting Enggak. sama-sama. Saya ada yang bacakan kamu. disembelih. Saya bacakan kamu. Apa? Tunggu dulu. Mana ada ayat penebusan dosanya di sana gitu loh? Aku bacakan ya. Dikatakan Penebusan ini. dosanya ada itu. Engkau akan mengetahui bahwa akulah rajamu, akulah Tuhan, juru selamatmu, dan penebusmu, yang maha kuasa Allah Yakub. Saya tanya, ketika Yesus berkata, aku menyerahkan darahku menjadi tebusan nyawa bagi banyak orang, siapa yang bisa menjadi penebus selain Ini. Tuhan? Ibu kayaknya jarang baca perjanjian lama kayaknya ini. Di perjanjian lama itu, Nggak, ya, Ishak sebagai penebus. No. Apakah sebagai Aku penebus dosa? Aku bacakan. Coba di perjanjian lama, Bu, ketika Ishak disembelih, Aku bacakan apakah itu dulu. penebusan dosa? Yes, itu lambang loh. Kamu nggak tahu? Mana Di ayatnya? tempat, bentar. Ayatnya. Apa itu namanya? Kejadian 22 itu disebut akedah Yitzhak atau pengikatan Yitzhak. Itu adalah tipologi dari Mesias. Iya, coba kita baca bareng-bareng ayatnya, ya. Sebentar. Ya, Di coba. tempat yang sama 2000 tahun setelah Abraham mau mengorbankan Ishak, di tempat yang sama di Gunung Moria, di Bukit Golgota, Allah mengatakan apa? Karena engkau telah memberikan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku juga akan memberikan anakku yang tunggal. Maka Yesus Ya, coba berkata, kita baca sebentar. ayatnya. Kamu Apakah ngomong ini terus. menebus dosa Ibrahim? Apa ditebus maksudnya diganti domba? Coba kita buka ayatnya. Perjanjian lama. Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 58 berkata, Abraham bapamu bersukacita karena melihat hariku. Hari apa itu? Hari di mana dia akan diserahkan nyawanya sama seperti Ishak disembelih. Iya, kita buka data aja, Bu. Coba di mana? Sebentar. Oke, aku mau kamu baca Ya. namanya? Yesaya 60 ayat 16. Yesaya 60 ayat 16. Salah satu aja sebenarnya banyak kata Allah. Saya tanya, Allah itu penebus enggak? Enggak, Kamu baca dulu, baca dulu. Bawa ayat. Enggak, baca dulu. Yesaya 60 ayat 16, bacakan. Gimana Ibu ini? Yesaya 60 ayat 16. Kemudian Yesaya 43 ayat 3. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuasa Allah Yakub. Ini kan bukan tentang Abraham yang menyembelih Ishak, Bu. Enggak, saya tanya. Allah yang kamu sembah itu gelarnya juru selamat dan penebus apa tidak? Allah subhanahu wa ta'ala ini loh, yang kamu tunjuk ini loh. Ya semua sifat kesempurnaan milik dia, Bu. Enggak, saya tanya.
Ini saya bisa tunjukkan kamu banyak ayatnya. Saya hanya tunjukkan 2. Dengan Yesaya 43 ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau. Kamu baca deh Yesaya 43 ayat 3. Baca. Yesaya 43 ayat 3 coba bacain. Yesaya 43. Enggak, saya mau kembali ke tadi loh, kasus Abraham yang menyembelih Ishak itu. Sebentar. Yesaya 43 ayat 3 dan 4 bacain. Yesaya 43 ayat 3 dan 4 bacain. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku penebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Nah, terus kenapa? Baca ayat 4-nya dong. Oleh karena engkau berharga di mataku yang mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Manusia sebagai gantimu. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Berarti ada nggak penebusan itu oleh manusia? Apa maksudnya ini? Nah, makanya kamu ramudeng. Gimana sih? Ya, kaitannya apa ayat ini dengan yang tadi? Oke, sekarang saya tanya. Berkali-kali di dalam perjanjian lama, ini kamu nggak paham arti kata tebusan. Saya tadi sudah mengatakan, istilah tebus, menebus, penebus, akulah juru selamatmu penebus, itu hanya ada dalam istilah perbudakan. Makanya berarti, Allah berkali-kali berdoa. Tebusan berarti gadai kan? Saya pernah menggadaikan dosa gitu. Bukan, aduh. Itu makanya kamu baca Alkitab itu ya, bukan pakai kacamatanya Musa. Saya sudah bilang istilah penebusan, akulah penebusmu, juru selamatmu, itu hanya ada di dalam istilah perbudakan. Karena bangsa Israel diperbudak oleh Mesir, itu gambaran kita diperbudak oleh iblis di dalam kerajaan maut, dosa. Maka Yesus berkata apa? Kamu budak dosa, betul nggak? Kamu hamba dosa. Dan kalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Lalu orang Yahudi berkata apa? Loh, kami ini anaknya Abraham, kami nggak pernah menjadi budak siapapun. Lalu Yesus berkata apa? Barang siapa yang berbuat dosa, dialah budak dosa, hamba dosa, betul? Betul enggak ya? Ini kamu baca Alkitab hamba yang berdosa. Dosa itu kan sifat. Mesti ngajari kamu Alkitab. Hamba dosa. Loh, dosa kan sifat dari pekerjaan yang dilakukan kesalahan gitu loh. Hamba yang berdosa, gitu loh. Bukan hamba yang berdosa. Nih, Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Betul? Kenapa hamba dosa? Kamu baca Efesus 2 ayat 1 dan 2. Karena Tuhan kita itu, yang kamu tuhankan, yang kamu ikuti, itu bukan lagi Allah yang di surga, tapi apa? Iblis. Kamu baca tuh. Dahulu kamu telah mati di dalam dosamu karena kamu mentaati penguasa dunia ini, mentuhankan iblis, dikatakan itu, yaitu penguasa kerajaan angkasa. Ini kamu kok nggak paham-paham hamba dosa? Makanya kamu tuh nggak paham-paham tipologi Musa. Musa gini. itu menebus. Pelan-pelan ya, coba pelan-pelan. Kan Yesus menebus, ya. Kalau penebus berarti kan dibebaskan dari perbudakan tadi kata ibu kan. Dibebaskan dari perbudakan Mesir. Nah, itu yang tipologi yang ibu pakai kan itu kan, majasnya kan pakai itu. Ya. Nah, berarti yang dibebaskan kan statusnya. Dari ya, betul, orang dari yang tadi aku udah ngomong. Nah iya kan, dari budak menjadi merdeka, bukan dosanya yang dihapuskan, bukan yang ditebus. Aduh, bukan dosa, tapi status. Udahlah, sudah aku jawab. Aku jawab. Dari tadi aku juga ngomong dosa asal itu status. Masya Allah, minta ampun. Dari tadi aku sudah kalau cuma status, ya lanjut Bu. Dari jangan tadi nangis aku ngomong apa? Yang namanya dosa asal yang kamu framing dengan dosa waris itu bukan perbuatan, tapi status, kondisi, keadaan. Ngerti? Setelah manusia dilahirkan bayi, itu statusnya manusia berdosa. Perbuatannya belum dilakukan. Bayi itu belum berbohong, belum mencuri, belum berzina, belum. Tapi statusnya, hakikatnya tuh manusia berdosa. Tadi tuh Mazmur 51 aku sudah bacakan.
perbuatannya belum. Apakah dia selamat? Dia selamat. Kenapa? Karena dia belum melakukan perbuatan apapun, tapi statusnya manusia. Yo, contohnya tadi loh. Di produksi ini statusnya error. Sudah diproduksi masyarakat itu statusnya error. Bisa nggak ini berfungsi maksimal kalau sudah error? Bisa nggak beramal baik kalau kita tuh statusnya udah manusia berdosa? Ya nggak bisa. Kayak saya punya TV error, rusak, nggak bisa berfungsi maksimal. Berarti Dan Yesus tadi, cuma menghapus status ya ke dunia ya? Duh. Ya, Yesus berarti cuma menghapus status ya? Repot-repot ke dunia. Dari ya? tadi 15 menit gak mudeng. Yesus itu menebus apa yang ditebus. Dari tadi loh, kita dari budak dosa, betul. Dia memerdekakan kita menjadi manusia merdeka. Setelah kita merdeka apa? Dia berikan Roh Kudusnya untuk apa? Supaya kita bisa dibenarkan dan bisa berbuat baik. Jadi perbuatan baik orang Kristen itu bukan untuk masuk surga, bukan beramal, bukan. Kamu statusmu tadi loh, kamu ada ngomong nih loh, budak. Kalau kamu tuh budaknya seseorang, baik, budaknya ini baik, nggak pernah nyuri uangnya tuannya, selalu taat sama tuannya ngomong apa dia ikuti. Tapi statusnya tetap budak dosa. Makanya Yesaya 64 ayat 5 berkata apa? Amal perbuatanmu seperti kain kotor, tidak bisa diperhitungkan Tuhan. Kenapa? Statusmu manusia berdosa. Maka semua amal perbuatan baikmu itu bukan tiketmu selamat, gak bisa. Ya, gak berarti bisa. Yesus itu menghapus status ke dunia ya? Dia mengubah dari kata budak. Makanya sebenarnya apa? Kamu bukan lagi hamba. Kamu bukan lagi budak dosa. Kamu adalah saudaraku. Karena budak, kamu gak tahu apa yang Tuhanmu lakukan, tapi kamu saudaraku. Yesus itu menjadi yang sulung, manusia Adam yang sulung. Ngerti gak? Satu kemanusiaan Yesus sangat amat penting. Kenapa? Dia harus memperbaiki prototipe manusia yang rusak ini. Adam yang pertama ini gagal. Karena kegagalan manusia pertama ini, dia menghasilkan kita anak cucunya yang produknya sudah error. Maka ini loh prototipenya harus diperbaiki loh kamu. Ya, Oke, saya tanya, siapa manusia nggak error? Alkitab saya mengatakan semua manusia telah berbuat dosa. Satu kita manusia dan telah kehilangan kemuliaan Allah, betul? Ada nggak manusia yang mengatakan aku tidak punya dosa kecuali Yesus? Satu-satunya yang nggak punya dosa tuh Yesus. Makanya di dalam Quranmu dikatakan dia anak yang suci. Maryam ayat 19. Kenapa manusia satu-satunya Adam yang kudus, suci, katanya nggak pernah disentuh setan? Itu cuma kemanusiaan Sang Firman ini. Kenapa dia kudus? Kenapa suci? Kenapa tubuhnya kudus, darahnya suci? Lah kalau kamu darahmu dan saya PMI aja kamu belum tentu laku. Gini loh Bu, karena susahnya begini. Oke, di dalam hadismu dikatakan satu-satunya manusia yang suci kudus adalah cuma Isa Al-Masih, betul? Enggak, mana ada itu. Mana ada. Mana Muhammad itu kudus, suci? Mana? Muhammad itu manusia yang suci mana? Semua nabi itu maksum, terjaga dari dosa. Enggak ada. Semua nabi Coba, maksum. apa dosa Yohanes? Sebutkan. Satu aja, dosa Yohanes apa? Coba sebutkan satu aja, dosa Yohanes dalam Bible apa? Tidak semua dosa itu sebut kamu. Sekarang saya tanya, dosa yang dalam pikiran saya tanya. Kan Yohanes kan? Yohanes siapa? Yohanes Pembaptis apa Yohanes Rasul? Yohanes Pembaptis atau Yohanes Rasul? Kedua-duanya ada. Yohanes Rasul jelas dikatakan dia orangnya keras. Bahkan ketika dia sombong. Kenapa? Ketika dikatakan siapa nanti yang bakal duduk sebelah kanan kirinya Yesus ketika Yesus datang sebagai Raja Mesias, dia minta duduk sebelah kanan. Ketika ada orang berkata, Tuhan, boleh nggak aku menurunkan api dari langit? Maka dia disebut anak-anak Boanerges. Betul? Ya, coba ayatnya. Gini loh, di belum mana tentu. ada Yohanes? Gini loh, perbuatannya belum. Saya juga nggak pernah membunuh, Gus Wafi. Coba, saya nggak pernah urusan kepolisian. Saya tanya sama kamu, saya termasuk orang baik nggak? Nggak pernah selingkuh, nggak pernah Sofiatul digrebek sama satpam. Soalnya ada ayat begini Bu. Ada ayat begini. Di Markus, saya bacakan dulu ayatnya ya. Kenapa saya nanya Yohanes? Karena ada ayat begini di Markus 6 nomor 20. Ya, Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Lalu Ibu mengatakan ada dosanya tadi. Kan bertentangan sama Markus Ibu. Mana dikatakan Yohanes enak berhasil mana? Markus berapa?
Markus 6 nomor 20, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi Yohanes Pembaptis itu adalah orang suci. Ibu bilang ada dosanya. Saya harus percaya ke Markus apa ke Ibu Sofia ini? Ceder. Ini kan perkataan Herodes, kamu gimana sih? Oh, salah berarti ayatnya ini. Mana Hapus perkataan aja berarti. Allah? Loh, itu kan perkataan Herodes. Herodes menganggap Yohanes orang suci. Kenapa? Karena diikuti banyak orang, betul? Sekarang ada nggak orang yang menganggap apa tuh Sai Baba yang ada di India zaman dulu orang suci, betul? Betul nggak? Betul Mana nggak? ada alasannya dia itu dianggap benar dan suci karena banyak Sekarang saya pengikutnya? tanya, ada nggak orang yang menganggap Santa Santo itu orang suci? Ada nggak? Disebut orang-orang suci, betul? Apakah mereka betul-betul suci, nggak punya dosa? Hah? Bahkan di dalam Alkitab dikatakan saya